betapa penerimaan masyarakat Jawa Barat, santri dan kiai di sana sangat welcome terhadap Mas Ganjar. Jadi yang diperlukan Mas Ganjar harus sering turun-turun ke pondok pesantren itu. Jadi untuk menjelaskan bahwa Mas Ganjar adalah seorang muslim yang taat dan sangat dekat dengan para santri dan kiai. Sebuah kebanggaan dan dari masyarakat Jawa Barat, apa yang dirasakan masyarakat Jawa Tengah selama ini bisa dirasakan langsung dengan masyarakat Jawa Barat. Mungkin ketika Mas Ganjar kunjungan ke daerah akan juga melakukan pola yang serupa, tidur di rumah warga, merasakan langsung. Oke, kita kedatangan tamu. Yoi. Kang Entis. Kang Tis. Siapa nih Kang Tis? Siap. Jadi Kang Tis ini kemarin kita nggak sengaja nemunya sebetulnya Mas Eko. Iya. Gue lihat GP itu jalan-jalan Ganjar Pranowo ya, jalan-jalan ke Jawa Barat dan sambutannya kan lumayan bagus. Cuma gue merhatiin ini ada satu foto, kok ini ada orang ini melulu nyelip gitu ya, deket-deket Ganjar ini. Nah, cari-carilah kebetulan ada yang kenal, kita ketemu Muhammad Sutisna gitu. Oh ini namanya Kang Tis, kita selidiki ketemu hari waktu ini. ke pesantren, fotonya Kang Entis Iya. beredar kemana-mana. Beredar kemana-mana. Oh, memang santri kan? Santri saya. Oh santri. Jadi memang mendampingi sebagai Santri. Sebagai alumni santri. Saya sebenarnya mendampingi kiai saya kan. Kiai saya itu kan Gus Muiz, cicitnya Mbak Bisri. Cicitnya Mbak Bisri itu udah mengikuti mungkin Gus pertama kali yang check in, Gus NU yang pertama check in di Mas Ganjar itu dari Artinya yang pertama kali menyatakan dukungan. dukungan itu dari 3 tahun lalu, dari awal waktu beliau zaman gubernur. Oke. Jadi belum ada infrastruktur tuh ya, relawan apa gitu belum ketemu. Belum ketemu. Jadi ya saya sebagai santri yang mendampingi kiai saya. Oke. Ya akhirnya kita keliling pesantren-pesantren, belusukan pesantren. Kemarin di Jawa Timur dan saya seminggu ini dari hari Sabtu Cirebon, Banjar, Tasik, Ciamis itu kaget saya betapa sebagai seorang santri ya. Saya istilahnya terharu, hampir mau nangis. Oh iya? Karena betapa penerimaan masyarakat Jawa Barat, santri dan kiai di sana sangat welcome terhadap Mas Ganjar. Loh, biasanya ini pengalaman ya sebelumnya ya, pemilu-pemilu yang lalu. Ya. Itu Pak Jokowi itu masuk Jawa Barat tuh susah banget. Susah. Apalagi masuk ke santri, masuk ke masyarakat saja itu masih ada kayak semacam penolakan keras. Nah ini maksudnya ke santri loh, ke Apa ini? Bedanya apa? Iya, makanya kita pengen tahu juga nih. Mungkin dari auranya Mas Ganjar ya, yang selama ini orang meragukan bahwa Mas Ganjar adalah seorang muslim taat. Tapi ketika Mas Ganjar datang langsung itu orang stigma itu berubah langsung. Karena betapa menjelaskan bahwa Mas Ganjar adalah seorang muslim yang taat, dicintai santri, dihormati kiai, itu sangat biasa. Mas Ganjar, foto gitu. Artinya ketika ketemu Borton dari mobil aja itu udah sambutannya udah meriah. Artinya ketika ketemu face to face itu berasa banget nih ya. Berasa banget. Oh, ini orang begini Ini nih. ada satu cerita nih, aku baca-baca ya kemarin ya, kan di Tegal Reja ya, di Cianjur ya. Itu kan Al-Ittihad. Iya, Al-Ittihad ya. Katanya kan lagi suasananya panas tuh, karena musim kering ya kan, Cianjur panas, nggak hujan-hujan. Terus ada usulan Mas Ganjar untuk melakukan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Nah, setelah selesai sholat istisqa, rombongan katanya balik pulang. Di tengah jalan rombongan itu ada WA yang mengatakan di daerah Tegalreja itu hujan beneran. Itu bener Gus? Hujan beneran itu. Oh ya? Luar biasa. Itu jadi emang atas doanya para kiai dan ketulusannya Mas Ganjar, akhirnya mungkin karena atas izin Allah juga langsung turun hujan di daerah itu yang tadinya panas banget, jadi tiba-tiba hujan jadi teduh. Ini ceritanya KNH juga. Dan juga kemarin juga di Ciamis, di Tasik juga selama perjalanannya Mas Ganjar itu diikuti oleh iringan hujan, gerimis. Oh ya? Padahal musimnya lagi El Nino. Lagi panas. Kemarin narsum kita di sana juga KNH yang pondoknya juga didatangi Bekasi, pesantren motivasi juga cerita. Nah, ini nyambung ceritanya. Jadi Mas Ganjar datang ditodong. Ikut istisqa katanya, sholat istisqa. Ya, kita udah lama nggak hujan, gitu lah kan. Suruh sholat ya Mas Ganjar kan ya silakan gitu, saya ikut, itu makmum lah ya. Ikut. Ya itu tiba-tiba hujan katanya. Kan ya ini kan kita tidak. Iya, serius. Ya ini nyambung ceritanya. Agak susah juga. Dia kan kita sebagai orang yang rasional ya. Iya, artinya ini bukan kita nggak menganggap ini pertanda atau apa-apa, tapi artinya ini mendukung suasana lah. Kayaknya kemarin kan akrab sama ini terus. Jadi kalau sekarang tadi kita langsung nanya Kang Entis ini langsung terbata-bata mungkin suasana psikologis kayak gini. Nggak menyangka berarti. Nggak menyangka saya kok bisa masyarakat Jawa Barat kok
yang misalnya Mas Ganjar kena stigma sebagai orang merah, tapi akrab dengan kelompok-kelompok Islam. Ternyata pas ketemu asik-asik aja. Asik-asik aja. Oh gitu. Santri-santrinya juga nggak ada, kan biasanya kan merasa bahwa ini calon presiden atau apa, ada perasaan berjarak nggak? Tidak ada. Justru ketika belum turun dari mobil itu Mas Ganjar disambut dengan lantunan salawat-salawat. Terus masyarakat santri-santri langsung mengajak foto. Itu terbentuk secara alamiah, tidak ada ini. Jadi emang benar-benar karena jadi yang diperlukan Mas Ganjar harus sering turun-turun ke pondok pesantren itu. Jadi untuk menjelaskan bahwa Mas Ganjar adalah seorang muslim yang taat dan sangat dekat dengan para santri dan kiai. Dan juga Mas Ganjar juga punya track record yang bagus selama jadi gubernur Jawa Tengah peduli dengan pesantren, dekat dengan kiai dan santri Jawa Tengah. Jadi apa yang dirasakan masyarakat Jawa Barat kemarin selama kunjungan seminggu ini sudah dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Oh gitu. Kehadirannya. Sampai Mas Ganjar nginap di rumah warga. Oh, nginapnya di rumah warga di ya? Di rumah warga. Selama itu Mas Ganjar tidak mau pernah tidur di hotel. Tidurnya di rumah warga? Di rumah warga. Jadi terlibat lah ya. Terlibat langsung merasakan suasana kebatinan rakyat. Kena suasana ada suara-suara jangkrik, kena nyamuk bareng-bareng. Itu luar biasa bagi pemimpin yang benar-benar sangat rakyat. Karena apalagi masyarakat Jawa Barat kan butuh sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Sentuhan sederhana yang seperti itu yang menjadi orang akan kagum. Dia memang Mas Ganjar pemimpin yang sejati, pemimpin yang benar-benar merakyat, yang dicintai dengan rakyatnya. Kang Tis, kemarin kan ketemu kiai-kiai ini kan komunitas lah ya. Komunitas pesantren ini kan salah satu subkultur juga di Indonesia gitu ya. Subkultur besar yang artinya mereka punya cara pandang sendiri, punya aspirasi sendiri, apa gitu ya. Punya ketidakpuasannya sendiri selama ini gitu ya. Nah, ketika ketemu Mas Ganjar kemarin itu aspirasi mereka apa rata-rata yang diomongin itu apaan sih? Mereka kiai-kiai ini lebih banyak mendoakan. Mendoakan Mas Ganjar, salah satu juru kuncinya Pamijahan. Mungkin Mas Ganjar adalah satu-satunya calon presiden yang berkunjung ke Pamijahan. Pamijahan itu adalah si Abdul Muhi kan, ulama terkemuka yang kemuka di wilayah Priangan Timur, khususnya di Pulau Jawa ini. Itu Mas Ganjar berkunjung ke sana 3 jam dari sana. 3 jam dari kota Tasik itu menyusuri lembah dan bukit. Jalan darat ya. Dan ketika turun dari mobil kita harus jalan kaki 1 kilo lagi. Waduh. Oh ya? Naik tangga, Untung sering saya sering fitness ya. Tapi bahaya ini, sampai dibuka bahaya. Soalnya kemarin denger Mas Ganjar berangkat ke Jawa Barat, terus sambutannya bagus, mendadak muncullah baliho-baliho macam-macam gitu kan. Oh, maksudnya baliho apa? Baliho dari calon lain gitu ya. Di Jawa Barat? Iya, di Jawa Barat. Jadi Mas Ganjar datang ke tempat A, sukses, balihonya baliho dari calon lain. Ini kalau rutenya, jangan-jangan di Pamijahan nanti ada baliho juga. Ada baliho juga. Itu kan menandakan yang lucu kan belum selesai kunjungan di Tasik, nggak lama ada ketua umum partai yang baru terpilih kemarin itu tiba-tiba datang ke Tasik. Oh gitu. Karena mungkin turun langsung. merasa kepanasan dengan masyarakat Jawa Barat di Jawa. Padahal habis hujan ya. Habis hujan. kalau misalnya Mas Ganjar jalan kaki sampai 1 kilometer naik itu kemudian muncul baliho-baliho itu menandakan mereka nggak bisa jalan sejauh itu kan. Makanya sering lari pagi. Jadi cukup balihonya diwakili. Kalau capres lain kalau ke Pamijahan kayaknya nggak kuat kayaknya. Nggak kuat ya. Jadi dalam waktu singkat tuh Mas Ganjar kemarin ke gunung, naik gunung bareng anaknya, Alam kan. Oh iya. Ke Pamijahan. Artinya itu buset itu kalau nggak terlatih itu nggak bisa dibohongin tuh. Iya, fisik banget itu. Fisik banget itu. Itu udah pencitraan udah nggak laku semua tuh kalau Jakarta aja langsung dibekam. Gus, ini kan kemarin kan tidur di rumah warga. Itu rumah siapa, Gus? Ya rumah warga yang kemarin di Desa Muncang. Itu Desa Muncang tuh di Tasik, Kabupaten Tasik. Iya. Itu kan Mas Ganjar sebelumnya ngasih bantuan soal air sintesis, sumur sintesis. Iya. Itu puluhan tahun masyarakat di sana kekeringan, susah mendapatkan air. Itu dibantu sama Mas Ganjar. Jadi bantuan itu udah lama. Udah lama bantuan. Jauh sebelum Copras-Capres. Jauh sebelum Copras-Capres. Jadi ketika gubernur, jadi Mas Ganjar ya diminta warga untuk datang ke sana langsung. Nginap di sana. Oke. Jadi ngeliat hasil perbuatannya itu. Oh, jadi ketika dia jadi gubernur Jawa Tengah, dia membantu masyarakat di Tasik. Tasik itu. Yang Jawa Barat itu. Betul. Wow. Ini belum Copras-Capres ya? Belum Copras-Capres. Menarik. Nah, sekarang gimana itu mesin airnya? Postingan terbaru Mas Ganjar kan yang di Desa Muncang itu masyarakat sangat senang. Puluhan tahun kan mereka tidak mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Jadi emang
betul-betul sentuhan sederhana ini yang bisa Iya. membangkitkan semangatnya masyarakat. Masyarakat ya gitu. Nah, kan ada juga bantuan yang kalau nggak salah di Jogja itu yang malah mesinnya nggak jalan itu. Nah ini udah berarti mesin jalan, itu udah jalan. sudah lama. Sudah dinikmati masyarakat. Sudah dinikmati masyarakat. Jadi Mas Ganjar bukan hanya sekedar kunjung, jadi memang benar-benar masyarakat menikmati. Jadi kalau masyarakat meminta Mas Ganjar untuk mengunjungi hasil kebaikannya itu. Ya kan gini, kalau misalnya capres kan pasti nggak sendirian itu, pasti ada beberapa orang timnya. Nginepnya di rumah penduduk semua. Semua penduduk semua. kita sama-sama diajak untuk merasakan kebatinan Mas. Tapi santri mah biasa lah ya kayak Santri gitu. biasa. Kita ada Gogoleran itu biasa. Gogoleran biasa. Namanya kita juga sama-sama berjuang. Dan Mas Ganjar selama jadi Jawa Barat itu nggak mau tidur di hotel. Nah ini kan artinya Di rumah menumbuh- warga. Di rumah warga. Di rumah warga tuh. Ini menarik ya kalau kayak gini, artinya politik itu kemudian kita tarik ke kenyataan. Selama ini kan kalau udah jadi capres itu orang udah kayak dewa-dewa. Iya, elit banget lah ya. Iya, pokoknya udah bukan manusia lah. Ini Iya. nginep di rumah warga gitu kan. Iya, Tiba-tiba jalan bareng ke pemijahan, jalan 1 kilo. Ini kan apa realitas nyambung banget sama realitas gitu loh. Itu kan Gus, saya juga dilihat tuh di postingannya beberapa teman-teman dan postingannya Mas Ganjar itu ada suasana makan bareng-bareng. Iya, bareng istilahnya kan kalau Apa? ngaliwet kan. Ngaliwet ya. Jadi masyarakat, Mas Ganjar nggak ada sekat berbaur sama masyarakat. Makan bareng. Yang ada ikan-ikan foto pedas, anak kecil sambal. gamblok itu. Oh iya. Anak Foto kecil anak kecil Itu nemplok. di Bogor. Itu di di Bogor Bogor kan kemarin. itu kan pasca dari, bayangin kan Mas Ganjar itu dari Cirebon. Nginep di Banjar sehari di rumah warga juga, terus ke Tasik, itu nasi nginep, terus ke Tasik lagi ke Suralaya, pondok-pondok besar, habis itu ke Bandung, ke Bogor, itu nggak ada istirahatnya. Jadi mayoritas tinggal di di rumah warga. Tinggal di rumah warga. Wow. Itu keren banget tuh. Ya tapi enggak, yang kita sering perhatiin nih Kang, Mas Ganjar ini salah satu karakternya kan dari dulu itu dia sama anak kecil senang banget tuh. Anak kecil. Bahkan kalau Bu Atiko itu sempat bilang satu keluarga itu 3 orang, Bu Atiko sama Alam itu semuanya senang anak kecil sama Mas Ganjar gitu ya. Nah kalau kemarin sana dia sering interaksi sampai ada foto itu dia digamblok Di sama Pamijahan kan ada ibu-ibu gendong bayi kan, saya menyaksikan. Itu dicubir Mas Ganjar ibunya kan senang otomatis. Iya. Ya Allah, sana pada terharu kan. Ya Allah, saya tuh mau nangis di situ. Betapa ikhlasnya Mas Ganjar sebagai seorang pemimpin. Meskipun perjalanan jauh tidak menyempatkan waktunya sedikit untuk menyapa adik-adik kecil di setiap perjalanan itu. Oh gitu. Bahkan katanya dengar kabar ada santri dari mana itu yang minta jadi anak angkat. Ya itu di Tasik. Itu gimana ceritanya, Gus? Itu di Tasik, jadi ada ketika itu santri menghampiri Mas Ganjar ya karena Mas Ganjar nggak ada sekat ya tiba-tiba nyamperin dia minta doa dan minta jadi anak angkatnya, bapak angkatnya. Mas Itu Ganjar. tiba-tiba nyelonong gitu aja. Tiba-tiba nyelonong nggak ada ini. Nggak ada protokolnya, nggak ada. Kalau protokol kedamaian Mas Ganjar nggak mau, nggak mau dikawal pakai patwal. Jadi capeknya capek beneran Capek tuh ya. beneran. Kalau perjalanan jauh. Iya. Itu dia maksudnya gini, santri itu yatim atau gimana? Yatim kayaknya. Santri yatim. Kalau untuk spesifiknya nggak tahu, cuma tiba-tiba santri itu ya meminta Mas Ganjar untuk menjadi bapak angkatnya. Terus respon Mas Ganjar Dan gimana? Mas Ganjar baik, oke. Nanti Mas Ganjar kan juga ada track record kan. Iya. Di Jawa Tengah kan SMK gratis itu. Iya. Jadi soal keberpihakan Mas Ganjar kepada masyarakat miskin, kepada anak-anak, santri itu juga sudah teruji di Jawa Tengah. Sehingga ya harapan saya apa yang sudah diciptakan Mas Ganjar selama Jawa Tengah bisa lebih nasional lagi sebagai seorang Jadi presiden. tinggal skalanya dinaikin. Jadi Skala penting dinaikin. juga dikasih tahu kepada publik, Alam punya adik sekarang. Alam punya ada. Saya tiap kunjungan masih banyak adik-adik baru Alam. Adik-adik barunya Alam makin banyak ini. Jadi Alam jangan berasa bahwa dia cuma satu-satunya. Ya gitu lah ya. Adiknya banyak lah. Santriwati itu pada nitip pesan Iya? ke saya. Hah? Nitip pesan sama Mas Alam. Oh gitu. Iya, Mas Alam mana Pak? Mas Alam mana? Santriwati nggak mungkin ngeliat kayak saking gantengnya Mas Alam ya. Iya. Terkesima Mas Alam. Santriwati itu pada histeris dan meminta, ayo Mas Alam ajak dong ke sini, ajak Oh Mas Alam." gitu. Lam fokus Lam ya. Tapi Bu Atiko ngikut nggak dalam? Kalau kemarin di Jawa Barat enggak, kalau kemarin sebelum Jawa Timur, karena ada agenda sendiri kan. Oh iya dia ada Dan agenda kalau sendiri. waktu di Jawa Timur di Pasuruan itu juga buat Niko ya karena buat Niko ada seorang Ning, itu juga penerimaannya juga bagus.
Ya, Ning itu artinya keluarga kiai ya. Keluarga kiai, anak besar. kiai. Anak kiai ya. Anak kiai Gusnya besar. ya. Kalau Anak kiai, laki-laki Gus. Gus, gitu. kalau anak di Gus. Oke. Nah, itu apa namanya dengan kondisi kayak gitu, Jawa Barat responnya menurut Kang Entis itu kan luar biasa gitu ya. Nah, itu sebetulnya mereka merespon Ganjar sebagai Ganjar atau sebagai capres? Kan pasti kan capresnya gitu loh. Enggak ada, lebih kepada sosok Mas Ganjarnya sih. Gitu ya. Kalau capres-capres kan juga pendaftaran juga belum dibuka karena kan Oh. karena karakter dari seorang Mas Ganjar sendiri yang mungkin orang kagum ya. Karena gue udah ada santri, wih ganteng banget. Mas Alamnya kok nggak diajak kan gitu. Nah, kemarin juga ada yang sempat kritik tuh, Kang. Ini kok katanya Mas Ganjar ke Jawa Barat lumayan sukses nih kan? Apa artinya dia banyak dapat dukungan dari masyarakat, apa euforianya kelihatan bagus. Tapi sayangnya justru Mas Ganjar nggak mau ini terlalu di apa ya? Nggak, iya kayak bukan kayak besar-besaran gitu loh. Jadi dia terbatas. Tapi kalau saya apa namanya? Iya saya dengar dari cerita-cerita yang terlibat kayak GNH, Kang Tis itu bener kan Mas Ganjar katanya pesannya juga ya nggak usah ini terbatas aja. Kenapa kok sayang gitu? Kalau bicara suara ini kan waktunya kampanye gitu, dalam tanda kutip ya, waktunya ngiklan. Ini kan bukan dalam memenuhi kampanye. Kalau misalnya kita pengerahan massa sebenarnya tidak ada efek ripa. Mungkin sekali dua kali baru, tapi dalam masa-masa seperti yang kita di Polgas bawah adalah kita mendatangi langsung. Jadi silaturahmi lebih silaturahmi, merasakan kebatinan rakyat, merasakan apa yang keinginan yang mau diingini oleh kiai dan santri. Gitu, lebih menjemput bola. Nyambung nih soalnya kemarin kayak Erna juga cerita begitu, sebetulnya animonya tinggi, tapi kemudian requestnya Mas Ganjar ngobrol sama kiai-kiai sekitar 30-an di ruangan tertutup aja, padahal ada banyak ruangan. Artinya kalau mau show offer bisa, gitu loh. Mau ngumpulin masa bisa, tapi Mas Ganjar lebih pengen bicara yang intim, sampai kiai-kiai itu keluar aspirasinya lah kayak gitu. Kira-kira Betul. Hampir setiap di Suralaya juga gitu yuk. Oh gitu. Bayangin di pondok-pondok besar ya, Panon Jaya, Suralaya, terus di Ciamis ada Cijantung, ada Darussalam, itu kan pondok-pondok yang punya basis santri yang lumayan banyak ya, yang punya historis sosial ini kan. Tapi Mas Ganjar lebih kepada pendekatan dari hati ke hati kepada kiai dan santri, tidak mau mengharap masa yang terlalu banyak. Karena Jadi memang sebetulnya yang pingin dikejar itu bukan cuma orang-orang akan menganggap ini efek elektabilitas, tapi lebih pada apa sih aspirasi asli gitu ya. Betul. Dari masyarakat, dari kiai, dari masyarakat, dari santri, dari ini agak seru juga sih. Nah, ini kan pola baru jujur aja. Capres tidur di rumah warga. Gue baru dari banyak ini ya banyak pemilu yang kita lalui, ini baru ketemu. Baru awal ini. kan sebelum Cupras Capres kan Mas Ganjar juga ada sering tidur di Jawa Tengah, juga sering tidur rumah warga kan. Oh gitu, memang sudah kebiasaan dia ya? Kebiasaan. Karakternya memang begitu ya? Memang karakternya begitu. Jadi sebuah kebanggaan dan dari masyarakat Jawa Barat, apa yang dirasakan masyarakat Jawa Tengah selama ini bisa dirasakan langsung dengan masyarakat Jawa Barat. Mungkin ketika Mas Ganjar kunjungan ke daerah akan juga melakukan pola yang serupa, tidur di rumah warga, merasakan langsung. Iya. Iya bener lah kalau seandainya kita tidur di nginep di rumah teman, sedikitnya kita akan mencium bau kehidupan asli kan. Ketimbang kalau di hotel loh, sarapan pagi disiapin, semua disiapin, kamar dirapiin. Tapi ketika kita tidur di rumah seseorang, kita akan tahu tuh kehidupan aslinya. Rebutan kamar mandinya gitu kan. Saling suara tang teng tong di dapur gitu. Dan itu berarti ya, gue ngebayangin ya, ini kan pasti yang diinepin tahu tuh kesehariannya Mas Ganjar. Iya. Kebiasaan hari-hari. Risiko tuh Itu berisiko loh. sebagai seorang capres. Sebagai seorang capres, kebiasaan hari-hari, tidurnya gimana, terus kemudian bangun jam berapa. Ketika bangun, kebiasaannya kemana dulu gitu loh. Apakah langsung ke tempat wudhu ngambil air wudhu untuk sholat subuh atau apa. Itu kan kebiasaan hari-hari itu. Iya. Kebiasaan Mas Ganjar juga kebiasaan yang sangat umum. Jadi normal gitu ya. Bangun subuh, habis itu jogging. Kan Mas Ganjar kan bukan hanya sekedar lari-lari aja. Dengan lari-larinya itu kan dia bisa tahu juga merasakan getaran hati masyarakat itu seperti apa. Ketemu langsung lah ya. Ketemu langsung. Orang disambut. Kemarin kan di Cianjur turun ditawarin apa, makan dulu gorengan. Iya. Ya kan orang bisa berpura-pura ramah. Betul. Tapi ya kalau lo sampai 24 jam kehidupannya terpantau, langsung melekat dekat, itu agak susah lo sembunyi-sembunyi. Nah ini maksud gua menariknya perilaku atau karakter yang ditunjukkan Mas Ganjar ini termasuk kalau kita kan ngeliatnya di medsos ya dari jauh nih ya.
Kalau tapi ini jenis-jenis karakter yang susah dimanipulasi. Katakanlah misalnya soal lari pagi. Iya. Ya kalau lu nggak terlatih lu nggak bakalan bisa gitu. Paling sehari, habis itu besok lu dirawat 3 hari gitu loh misalnya. Iya. Artinya lo memang udah terbiasa bangun pagi kan, subuh kan, subuhan gitu loh. Bangun pagi terus lari beneran gitu loh. Terlatih bertahun-tahun begitu. Coba lu bayangin tiba-tiba pas mau nyapres lu lari pagi gitu kan. Iya besoknya 3 hari bengkak kaki lu kan. Kan begitu kan. Langsung kena stroke kan. Iya duduk nginep di tempat warga pasti kelihatan lah body language-nya kalau nggak biasa nggak betah. Iya, nggak betah atau merasa bahwa ini bukan tempat yang cocok buat termasuk gua, terus makan riung bareng, artinya bukan berarti itu lebih baik ya, tapi ini kan soal karakter. Artinya orang pasti akan kelihatan lah, orang yang nggak biasa makan riung bareng itu kan pasti body language-nya body language-nya bahasa terbatas tubuhnya, atau apa gitu. Iya. Gitu kalau kita ngelihatnya. Keren sih. Nah, nih kedepannya akan putar-putar Jawa Barat lagi atau gimana gue ceritanya? Pasti akan lebih sering ke Jawa Barat. Sering Jawa Barat ya. Mungkin karena ini kali kan selama ini Mas Ganjar sibuk di Jawa Tengah, Jawa Timur kan juga berdekatan dengan komunitas pesantren kan. Mas Ganjar udah dikenal itu kan di Jawa Barat, barangkali sentuhannya penting juga dirasakan nih. Betul. Akan dampingi terus Gus? Ya saya akan sesuai dengan perintah kiai saya itu. Kalau dampingnya ya dampingin. Tapi pada dasarnya kita akan terus mendampingi Mas Ganjar ke pesantren-pesantren. Artinya fotonya akan nyelip terus di mana. Kemarin dengan lagi sholat zuhur tiba-tiba dipoto kan. Iya. Hari ini Jumat pagi tadi sholat Jumat tuh udah ada beredar itu. Mas Ganjar lagi sholat di mana? Saya nggak tahu. Di Malang di Malang. Oh, di Malang. Sekarang lagi kunjungan ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Oh, gitu ya. Berarti nanti kalau ketemu lagi, ngawal lagi, tolong titip pesan ke Mas Ganjar, nonton Main TV. Oh, siap. Oke, makasih Kang Tis. Siap. Sudah berbagi informasi sama kita dan ya mudah-mudahan ini jadi informasi bagus buat kita semua. Ada satu orang yang berani seterbuka ini dari kehidupan hari-hari dan tentu saja makin terang kita ngelihat kan kita jadi bisa ngelihat karakter aslinya kan. Karena seorang pengambil presiden nanti itu dia dibutuhkan kemampuan dia mengambil keputusan dalam hal-hal yang penting dan itu tergantung pada pribadinya kan. Kalau pribadinya nggak terbuka, penuh kosmetik dan lain-lain kita agak ngeri juga keputusan-keputusan yang diambil ke depan. Makasih Kang Tis sekali lagi. Terima kasih. Yuk. Siap. Kita ketemu minggu depan. Siap.